Ya, nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Bendungan Lewi Kris, ya. Ini terakhir di pengambilan sampah. Ya. Jadi sampah itu diambil terakhir di sini. Seminggu sebelumnya nih sampah ini belum di sini belum ke atas, ya. Masih di bawah, tapi sekarang udah ke atas, ya. Udah ini tuh. Jadi di sekitar itu sudah jadi gunung sampah. Jadi gunung sampah. Dapat dibayangkan kalau sehari saja tidak diambil, maka gundukannya sudah kelihatan. Gundukan sampahnya sudah kelihatan. Jadi sampah di sini harus selalu diambil. Dia harus selalu diambil. Ini ada mobil, ya, mobil pengangkut sampah. Saya di sini. Jadi di sekitar ini, ya. Jadi setiap hari ini perjalanannya seperti ini, guys. Jadi ada tugas besar, ya, bagaimana cara penanggulangan sampah di Bendungan Lewi Kris, ya. Solusi cara penanggulangan sampah di Bendungan Lewi Kris. Apakah kita ke hulunya ke sana dilihat atau bagaimana? Sebab ini juga kan tidak mungkin, ya. Saya tidak percaya kalau ini dari pinggir ini. Saya tidak percaya, ya. Kalau sampah-sampah ini dari pinggir bendungan, nggak mungkin nih. Sebab kan di sekitar pinggir bendungan itu jarang rumah, ya. Berarti perhitungan sampah ini terbawa dari sekitar sana tuh, ya, dari sebelah sana. Jadi sampah ini terbawa apabila hujan besar dari sekitar Cirahong, ya, dari sekitar Cirahong. Kalau dari pemukiman warga tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya, sampai ini, ya, Raden Pati, terus ke Sayangkaak, terus ke Warung Pendey, terus ke Bulak Biru. Ini rasanya masyarakat nggak ada yang buang sampah, ini tidak ada, ya. Ini berarti perhitungan sampah-sampahnya ini dari sekitar itu tuh, dari sana, ya. Kalau bambu dan kayu itu wajar, ya, karena dulu ketika bendungan ini ya, mulai diairi, bambu-bambu itu tidak dibuang, ya. Jadi bambu kayunya itu dibiarkan tuh kayak seperti itu. Nanti lapuk sendiri, hancur sendiri, tumbeng sendiri. Sehingga tuh kayu-kayunya ya kayak kayu-kayu gini tuh, ya. Kayak kayu-kayu lapuk, ya. Yang berat itu adalah sampah plastiknya tuh, ya. Kalau kayu-kayunya kan pasti hancur, ya. Kalau kayu-kayunya hancur, ya. Tapi sampah-sampah plastiknya inilah yang berat, ya. Jadi sampah-sampah plastiknya ini, kalau kayunya ini, tuh, lihat kayunya besar-besar, guys, tuh. Jadi kayunya luar biasa. Kayunya luar
Ya, nih kedepannya mudah-mudahan ada solusi ya. Bagaimana supaya sampah-sampah ini bisa bersih ya. Dan Bendungan Lewi Kerisnya itu bukan sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Nih, terutama yang di atas, terutama yang di atas. Ya. Jadi mudah-mudahan yang di atasnya itu tertanggulangi, ya, tertanggulangi. Nah kan di atas di sana itu yang untuk pembuangannya itu masih tetap di sekitar Bendungan Lewi Keris. Ya. Jadi nanti ada pihak-pihak terkait yang memikirkan bagaimana nasib sampah-sampah ini ketika sudah diangkut ke atas. Ya. Tadi saya lihat ya ternyata sampah-sampah itu menggunung, ya. Menggunung dan ada ya ada bau-bau gitu. Ada ini ya bau-bau ya ada ini ada wangi-wangi ya udah mulai ya udah mulai itu yang harus dipikirkan ya harus dipikirkan ya mudah-mudahan nanti dipikirkannya oleh semua pihak ya, oleh semua pihak ya, silahkan ya nanti dipikirkan bagaimana cara penanggulangan sampah ya. Jadi nanti orang-orang terkait memikirkan bagaimana cara sampah ini supaya indah ya. Supaya Bendungan Lewi Keris ini supaya lebih indah ya. Tuh tadi saya mencoba tuh shot ya daerah-daerah yang tidak terkena sampah tuh di depan. Ternyata indah sekali guys ya, indah sekali ya. Bening kelihatannya bening ya. Indah sekali, jernih ya. Indah pokoknya indah aja ya. Indah ternyata tempat-tempat itu indah sekali ya. Saya hanya penggiat sosial guys, penggiat sosial yang merasa bahwa Bendungan Lewi Keris ini harus dimiliki oleh semua orang ya, bukan oleh saya saja karena ini merupakan aset ya, aset. Tadi di sana juga tuh udah mulai tuh ada yang mancing ya, tuh, di depan bendungannya aja ada yang mancing. Jadi suatu saat dapat dibayangkan bahwa Bendungan Lewi Keris ini akan jadi spot pemancingan yang luar biasa indah. Ya. Apalagi nanti kalau airnya sudah pol ya, sesuai apa yang diharapkan oleh kebutuhan PLTA ya, tenaga airnya mungkin akan lebih indah ya, akan lebih luar biasa ya. Mudah-mudahan nih konten saya itu tersebar ya sehingga diketahui oleh banyak pihak tentang Bendungan Lewi Keris yang sesungguhnya ya. Itu luar biasa itu ya. Dia diambil tuh sampah itu diambil itu tuh bagian ngambil sampah tuh. Jadi si sampahnya itu digiring ya. Si sampahnya digiring ke sana, di sana diambil dimasukkan ke mobil. Tuh, jadi luar biasa ya, kerjanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi cukup oleh 5 orang. Kalau pakai alat cukup pakai 5 orang, tapi kalau oleh orang ini beribu-ribu, mungkin beratus-ratus juga tidak mungkin beres ya.
Ya guys, terima kasih nih saya berada di sini ya, hanya sekedar lewat dunia maya ya. Saya hanya bisa membantu untuk keindahan Gunungan Leuwi Keris ini lewat dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.